Pesawat besar itu lepas landas sampai berubah menjadi titik terang. Aku tidak tahu kenapa, hatiku sangat terganggu dan terganggu. Chris berdiri di sana, menatap pesawat di langit, dan berkata dengan cemas. Aku juga merasa seperti ini. Alis Raisa juga berkerut dalam. Pugu diam, dia menarik, berkata, bekukan yang Anda inginkan, mereka akan kembali dengan selamat. Udara, pesawat itu besar, di kokpit, sangat maju, dengan tombol bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Rompas telah keluar dari tubuh hantu, duduk di kokpit, dan terus-menerus menjentikkan tombol. Struktur pesawat ini juga sangat menarik, benar-benar seperti sebuah ruangan. Setelah memasuki pesawat, itu adalah ruang tamu dengan banyak perabotan, terlihat sangat sederhana. Rompas mengatakan bahwa di dunia mereka, bangunan, furnitur, sebenarnya agak mirip dengan bumi, kecuali bahwa rasa teknologi lebih memadai, tetapi dalam hal kenyamanan, itu tidak cukup seperti bumi. Kemudian bagian dalamnya hampir memang seperti bangunan berlantai 2. Ada banyak kabin, serta beberapa konversi udara dan perangkat generasi. Setelah meninggalkan bumi, tidak ada cukup udara dan oksigen di langit berbintang untuk digunakan Damar dan yang lainnya. Di dalam kokpit ada bangunan transparan. Rompas duduk di atasnya, sementara Damar dan yang lainnya berdiri di belakang. Damar melihat dunia yang semakin kecil di bawah, masih merasa sedikit sedih. Untuk meninggalkan atmosfer, Rompas berkata, setelah meninggalkan atmosfer, dianggap memasuki bintang-bintang akan benar-benar ringan, Anda perhatikan. Damar mengangguk, iya. Kali ini, di bawah, telah menjadi planet biru. Apakah kamu tahu apa yang hantu runcing sebut planet ini? Tanya Rompas. Damar bertanya dengan heran, apa? Mereka menyebut planet ini biru. Rompas tersenyum sedikit, area perairan Star of Myriad Tribulation tidak begitu besar, area hutan dan perairannya. Luasnya hampir 5-5. Sepertinya, jadi terlihat biru hijau. Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Pada saat ini, Damar dan yang lainnya merasakan perasaan ringan dan berdebar. Dia tahu bahwa mereka telah sepenuhnya menyingkirkan gravitasi bumi dan memasuki langit berbintang. Hawkeye. Pada saat ini, Rompas tiba-tiba berkata ke kokpit. Damar mampu memahami bahasa Myriad Tribulation Stars. Tuan, tolong perintahkan. Suara seorang wanita mekanik terdengar dari kokpit. Siapkan tujuan Myriad Tribulation Stars dan kembangkan peta rute. Kata Rompas. Wow. Di depan, layar tiba-tiba menyala dengan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Pada saat yang sama, cahaya dihasilkan di titik-titik cahaya, dan suara mekanis berdering lagi, mengatakan, rute ke bintang segudang kesengsaraan telah dihasilkan, apakah akan pergi? Pergi, kata Rompas lagi. Suara lain bergema, dan pesawat kembali bergoyang, tenggelam ke kedalaman langit berbintang. Pada saat ini, Rompas sendiri berdiri. Dia meregangkan pinggangnya dan berkata, prosesnya memakan waktu sekitar 15 hari. Jika Anda ingin tahu tentang langit berbintang, Anda dapat melihatnya. Jika Anda tidak ingin melihat itu, dan rasakan waktunya sulit, Anda dapat menemukan kamar sesuka hati. Ada pot tidur di kamar yang dapat membantu Anda tidur. 15 hari telah berlalu dalam sekejap. Begitu maju, tanya Damar masuk kejutan. Dalam hal teknologi, Star of Myriad Tribulation masih terlalu jauh di depanmu, tetapi yang paling penting di sana adalah kekuatan tempur pribadi. Rompas tersenyum sedikit, aku akan tidur dulu, sampai jumpa di 2 sebulan. Kakak, kan, sialan. Dewan berkata, kaget, kita tidak bisa mengemudikan pesawat ruang angkasa ini. Jangan buka, Hawkeye akan mengendarainya sendiri. Kita hanya perlu bangun di muka dan cari tempat pendaratan. Rompas tersenyum sedikit dan tidak bisa menahan untuk menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Mengemudi tanpa awak, Damar dan yang lainnya membosankan. Aku akan tidur dulu. Kamu bisa melihat langit berbintang di luar atmosfer dengan rasa ingin tahu.
Sebenarnya, tidak ada yang perlu dilihat. Pada awalnya, kamu akan penasaran. Jika kamu melihat terlalu banyak, itu akan menjadi sama seperti Temo di laut. Kata Rompas sambil tersenyum. Setelah setahun bergaul, hubungan antara dia, Damar dan yang lainnya juga telah meningkat sepenuhnya. Setelah berbicara, dia mengabaikan Damar dan berjalan keluar dari kabin. Damar dan yang lainnya juga berjalan keluar dari kokpit. Meskipun mereka dalam keadaan tanpa bobot, mereka semua adalah master setidaknya setengah langkah. Mudah. Kekuatan fisik mereka sangat kuat, yang tidak membahayakan mereka. Damar dan yang lainnya secara alami tidak bermaksud untuk tidur, sama seperti mereka berlayar untuk pertama kalinya, mereka melihat langit berbintang di luar dengan rasa ingin tahu. Damar melihat ke belakang. Di belakang, bumi sudah semakin jauh. Ketika mencapai belakang, itu benar-benar berubah menjadi titik cahaya, dan kemudian benar-benar menghilang. Dia tahu bahwa mereka benar-benar jauh dari bumi. Beberapa orang sedikit gugup, dan beberapa menantikannya. Mereka tidak tidur, mereka hanya tinggal di kabin pesawat. Melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Setelah menontonnya sebentar, Ming Chong adalah orang pertama yang merasa sangat bosan, dan dia juga masuk ke kamar dan memasuki kabin tidur. Talia masih sangat senang, dia memegang pena dan membiarkan pena melayang di udara dalam keadaan tanpa bobot, bersenang-senang. Jika kamu ingin istirahat, istirahatlah. Damar memandang Bagas dan Wadi. Aku tidak punya hati yang besar. Wadi bergumam, aku merasa sedikit tersesat, aku sekarang, sedikit takut untuk tidak kembali. Hei, apa yang perlu dikhawatirkan? Wadi berseri-seri. Matanya berkata, orang-orang dari bintang 10.000 kesengsaraan tidak terlihat berbeda dari kita. Jadi apa? Bagas bertanya, menatapnya. Wadi menyentuh dagunya, memikirkannya dengan serius, dan berkata, jadi. Saya berpikir, ketika saya kembali, saya akan membawa seorang istri kembali. Pada saat itu, saya akan membawa istri asing dan berjalan di jalan. Wajah kartu. Siang. Bagas meliriknya dengan jijik dan berkata, masuk akal. Membosankan melihat langit berbintang selama beberapa jam. Dewan berkata, aku juga. Pergi ke tidur dulu. Dalam beberapa hari berikutnya, Damar tinggal di aula dan tidak masuk kokpit. Ketika dia lelah, dia hanya akan berbaring di aula untuk tidur. Ketika dia bangun, dia akan melihat dunia luar, atau hanya berlatih. Rute mereka jelas telah diatur, dan itu sangat aman di sepanjang jalan, dan tidak ada bahaya atau kecelakaan yang dihadapi. Pada hari ini, Damar sedang duduk di kursi seperti biasa, dan dia bermain dengan ponselnya di kursi. Dilihat dari tanggal yang ditampilkan di telepon, mereka, 12 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan bumi. Mereka harus bergantung pada ponsel yang mereka bawa untuk menghitung waktu mereka, karena hari di Star of Myriad Tribulation seringkali berbeda dengan hari di bumi. Menurut Rompas, masih ada 3 hari sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Ada pesawat yang mendekat, ada pesawat yang mendekat. Pada saat ini, di kokpit, suara mekanis mata elang berdering. Haukeye adalah kecerdasan buatan pesawat ini. Dengan suara itu, Damar dengan cepat melihat keluar melalui jendela transparan di sebelahnya. Benar saja, di sebelah kanan mereka, ada pesawat berbentuk pesawat ulang-alik, dengan cepat mendekat, dan kemudian berjalan berdampingan dengan mereka. Jarak antara kedua pihak tidak terlalu jauh. Pada saat ini, orang lain yang sedang tidur jelas mendengar suara ini dan berjalan keluar dari kamar masing-masing. Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa bertemu orang lain? Wadi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, jadi semua orang akan berjalan di rute yang aman. Anda dapat memahami bahwa itu adalah jalan di bumi, membentang ke segala arah. Jika aman, Anda akan memilih untuk berlayar di jalan ini. Hao berkata di sini, dan dia melihat ke arah pesawat di sebelahnya, matanya tertuju pada bagian luar pesawat. Ada beberapa ukiran di atasnya, seperti daun maple biru,
tetapi tidak sama dengan daun maple. Bagaimana perasaanmu bahwa barang-barang mereka lebih baik daripada milik kita, dan itu terlihat sedikit lebih maju? Wadi menyentuh dagunya. Ketika Rompas melihat daun ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata, cepat membungkuk dan memberi hormat, cepat. Damar mengerutkan kening dan melihat Rompas mengepalkan tangan dan membungkuk, meskipun dia tidak benar-benar memikirkannya, dia masih melakukannya. Yang lain mengikuti. Setelah memberi hormat, dia mengangkat matanya sedikit dan melihat dua orang berdiri di dekat jendela pesawat di sisi yang berlawanan, seorang wanita berambut perak, dan seorang pria gemuk. Melihat Damar dan yang lainnya, ada sedikit rasa jijik di wajah pria gemuk itu. Di mata gadis berambut perak, ada warna yang menarik. Seperti yang dikatakan Wadi, pesawat mereka tampak jauh lebih maju, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Segera, mereka melaju melewati Damar dan yang lainnya. Ketika mereka pergi, Rompas menghela nafas panjang. Damar mengerutkan kening dan bertanya, apakah mereka orang-orang yang tinggal di 3 satelit? Ya. Hubungan sosial di dunia Myriad Tribulation Stars benar-benar berbeda dari yang ada di bumi. Dunia mereka sangat hierarkis. Manusia yang hidup di satelitnya hierarkis. Ini adalah yang tertinggi, dan selanjutnya adalah orang-orang biasa yang tinggal di planet utama Myriad Tribulation Star. Di antara mereka, ada divisi yang ketat, dibagi menjadi orang-orang yang lebih rendah dan orang-orang yang lebih tinggi. Melihat orang-orang yang tinggal di satelit, mereka harus memberi hormat. Ini juga merupakan planet di mana seni bela diri merajalela. Jalan dari kelas bawah ke kelas atas adalah seni bela diri. Selama Anda memiliki super, status keluarga Anda dapat ditingkatkan. Rompas menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, tidak hanya, apakah Anda melihat tanda daun pada mereka? Mereka tidak hanya hidup di satelit. Mereka adalah salah satu keluarga tertua di dunia ini. Diterjemahkan, disebut klan kuno, dan daun maple adalah simbol klan mereka. Saya ingat saya mengatakan kepada Anda bahwa orang-orang di satelit jarang datang ke Star of Myriad Tribulation, dan mereka akan menumbuhkan pionir sendiri, dan mereka membutuhkan Star of Myriad Tribulation. Sumber daya akan diambil oleh para perintis di bawah, dan kemudian dikirim kepada mereka. Para perintis itu secara alami berada di bawah perlindungan mereka, dan tidak ada yang berani memindahkan mereka. Menjelaskan Rompas. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang bersedia untuk turun. Mungkin itu untuk bersenang-senang, atau mungkin sesuatu yang lain. Rompas berkata, tetapi kebanyakan dari mereka mudah dikenali. 8 kekuatan terbesar memiliki tanda-tanda mereka sendiri. Saya memberi Anda seperti yang disebutkan, jangan memprovokasi siapapun yang memakai simbol ini di pakaian mereka. Lalu bagaimana jika Anda secara tidak sengaja memprovokasi? Wadi mengerutkan kening. Dia tidak suka hierarki dunia ini. Jika kamu mengerti, minta maaf sampai mereka puas. Pada titik ini, Wadi berkata lagi, atau bunuh saja. Jangan tinggalkan petunjuk apapun. Dimengerti, kata Wadi. Rompas menghela nafas lega. Dia juga mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam, kita akan sampai di sana dalam 3 hari. Tujuan kita adalah Phoenix, tapi kita tidak bisa langsung pergi ke Phoenix. Kita adalah jarak. Kota kecil lain di perbatasan terpencil Phoenix, Les City, memarkir pesawat di sini, dan kemudian naik pesawat umum untuk pergi ke Phoenix, kata Rompas. Pesawat mereka adalah pesawat dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar di Phoenix adalah 4 keluarga terbesar di Phoenix. Jika mereka langsung merapat pesawat, mereka pasti akan ditangkap, jadi mereka memarkir pesawat sangat jauh. 4 keluarga besar tidak dapat mencapai sejauh ini, dan tentu saja mereka tidak dapat menemukannya. Damar mengangguk dan berkata, oke, ayo lanjutkan istirahat, kata Rompas, dan dia kembali ke kamar lagi. Tapi setelah gangguan seperti itu, Damar dan yang lainnya tidak berminat untuk tidur. Sekelompok 7 orang duduk di ruangan itu. Damar menghela nafas lega dan berkata, aku akan mengadakan pertemuan kecil. Yang lain mengangguk,
Mereka semua duduk di samping Damar. Damar menghela nafas lega dan berkata, jelas, misi ini benar-benar berbeda dari misi kita sebelumnya. Pemahaman kita tentang dunia ini semua dari pemahaman verbal Rompas. Dunia nyata adalah bagaimana, semua orang tidak tahu. Jadi, kita tidak bisa berpikir dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Damar berkata dengan tenang, hati-hati dalam segala hal, cobalah untuk tidak memprovokasi orang. Dia menghela nafas lagi ketika mengatakan itu, jika itu benar. Masalah pada titik ini, dia menjilat bibirnya dan berkata, ketika saatnya tiba, potong kekacauan dengan pisau, dan selesaikan secara langsung, jangan tinggalkan petunjuk apapun. Dimengerti. Yang lain berkata dengan cepat. Apakah ada hal lain yang perlu saya tambahkan? Damar bertanya. Bagas mengelus dagunya, dan dia berkata dalam hati, saya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Hah? Beberapa orang memandang Bagas. Baru saja Rompas berkata, ras kuno apa yang berlawanan dengan ras tertua, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, katamu. Apakah mereka akan tahu tentang istana dunia bawah? Bagas bertanya. Kata-katanya menyebabkan ekspresi orang lain sedikit bergerak. Sulit untuk diketahui. Wadi mengerutkan kening, mereka ada di satelit, dengan status tertinggi. Menurut Rompas, kami adalah warga negara yang lebih rendah yang tidak memiliki status sama sekali. Berkelilinglah. Solusinya telah dirancang. Bagas berkata, misalnya, tidakkah kamu ingin mencari gadis asing untuk dijadikan istrimu? Ada seorang gadis berambut perak di sana. Itu tidak buruk. Mungkin dia akan bersamamu. Kemudian kamu akan merasa nyaman untuknya. Bukankah dia merekrut semuanya? Masuk akal. Mata Wadi Yiliang berkata. Damar mengerang, apa yang dikatakan Bagas memang cara berpikir. Tentu saja, istana Hades hanya tercatat. Setelah keabadian, saya tidak tahu apakah itu masih ada. Tentu saja, saya harus menyelidiki. Tetapi untuk saat ini, itu kebetulan. Ya, tujuan utama kami. Pada titik ini, mata Damar melesat dengan niat membunuh, itu masih memburu orang-orang dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar di Phoenix telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada manusia di bumi selama lebih dari 100 tahun. Orang-orang yang mereka bunuh, puluhan juta, adalah perseteruan darah dan darah antara kedua belah pihak. Mengerti. Semua orang mengangguk dan berkata. Kelompok tersebut membahas detailnya lagi dan menyimpulkan bahwa mereka masih bertindak dengan cara yang rendah hati. 3 hari berikutnya berlalu dengan cepat dan tenang. 3 hari kemudian, Rompas bangun, dan pada saat yang sama suara mekanis mata elang bergema di telinga Damar dan yang lainnya, kamu telah tiba di wilayah bintang 10.000 kesengsaraan, silakan pilih titik pemberhentian. Rompas tiba di kokpit dan memperbesar peta di atas. Dan segera menemukan sebuah kota kecil. Bersiaplah untuk berhenti dan memasuki bintang kesengsaraan segudang. Suara Haukeye bergema. Segera, di mata Damar, sebuah planet biru dan hijau muncul di mata Damar. Kemudian, pesawat terus condong ke arah planet. Myriad Tribulation Star. Mereka ada di sini. Pada saat yang sama, bintang kesengsaraan segudang, kota Phoenix. Kota besar ini penuh dengan gedung-gedung tinggi, dan seluruh kota cukup bersih dan rapi. Pesawat kota berhenti. Sebuah pesawat berlabuh, dan kemudian seorang wanita berambut perak dan seorang pria gemuk berjalan keluar dari pesawat. Mereka mengenakan pakaian hitam dengan jubah putih di punggung mereka. Di balik jubah itu, daun maple biru sangat mencolok. Kemanapun ia lewat, kulit semua orang berubah dan mereka menundukkan kepala untuk memberi hormat dengan cepat. Kakak. Pria gemuk itu berkata di sebelah wanita berambut perak, pesawat yang kami temui sebelumnya tampaknya adalah pesawat keluarga Ming dari 4 keluarga besar di Phoenix. Ya, kata wanita berambut perak itu. Samar-samar, kamu ingin melakukannya. Ya, kami datang ke sini kali ini untuk mengumpulkan sumber daya dari 4 keluarga besar, jadi jangan terlibat dalam ngengat.
Suaranya sangat dingin. Saya melihat beberapa wanita cantik di dalam, dan saya ingin mengambil mereka kembali dan melayani saya sebagai budak. Pria gemuk itu tertawa. Wanita berambut perak itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai orang yang tinggal di satelit, bahkan jika budidaya seni bela diri mereka tidak sebagus yang di bawah, mereka masih memiliki rasa superioritas yang cukup besar di hadapan orang-orang dari bintang 10.000 kesengsaraan. Ambil 2 orang biasa untuk memainkannya, dan mereka telah menjadi terbiasa dengannya. Wanita berambut perak berjalan melalui stasiun dok pesawat dengan mata dingin. Di depan, sebuah mobil hitam diparkir di sana, dan seseorang berdiri di sana dengan hormat. Nona Xiao. Melihat keduanya keluar, seorang pria parubaya dengan cepat menyambutnya. Dia dengan hormat, memegang dokumen di tangannya, berkata, "Ini adalah daftar kontribusi kali ini." Wanita berambut perak itu mengambilnya. Dokumen-dokumen itu, sambil berjalan ke dalam mobil yang ditangguhkan. Setelah naik, dia duduk dengan kaki disilangkan sambil meninjau dokumen-dokumen di sana. Ada begitu sedikit batu sumber energi. Pada saat ini, gadis berambut perak sedikit mengernyit. 4 keluarga besar Anda telah memberikan batu energi sumber yang semakin sedikit selama beberapa dekade terakhir. Mengapa pionir Anda diam-diam menyerang orang lain? Planet primitif. Jadi konsumsi batu energi sangat besar. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah dan berkata, "Bukan itu masalahnya. Pembuluh batu energi yang dikendalikan oleh 4 keluarga kami diserang oleh binatang buas sebelumnya. Saya telah melaporkan masalah ini. Ya, kami semua menggunakan persediaan lain untuk persediaan." Gadis berambut perak itu mengangguk. Pada saat ini, mobil yang ditangguhkan perlahan mulai, dan ada pengemudi di depannya, dan mobil itu melayang di udara, perlahan naik, dan langsung menuju ke kejauhan. Di sisi lain, kota Les, adalah kota perbatasan kecil di wilayah kota 1000 bawah Kekaisaran Solein bintang 1000 kesengsaraan. Keberadaan kota ini cukup berbahaya di antara bintang-bintang 10.000 kesengsaraan. Bumi bukan satu-satunya penguasa, karena ada banyak hutan, dan di hutan, ada banyak binatang buas. Les City dekat dengan hutan, tidak aman di sini, karena bersedia menghadapi serangan binatang buas kapan saja. Pada saat ini, tidak ada banyak pesawat di langit. Damar dan pesawat mereka perlahan-lahan jatuh. Di dalam pesawat, Rompas memberitahu Damar dan yang lainnya tentang kota. Kota ini memiliki populasi kecil, mungkin sekitar 20 juta, kata Rompas. Sudut mulut Wadi sedikit berkedut dan berkata, "Kamu tidak peduli dengan populasi 20 juta orang." Rompas tersenyum sedikit, "Planet ini jauh lebih besar dari milikmu, luas daratannya bahkan lebih, dan populasi adalah kelipatan geometris. Kota berpenduduk 20 juta memang hanya kota kecil." Saat pesawat semakin rendah, Damar juga melihat wajah kota, dengan gedung-gedung tinggi berdiri di bawah. Damar mengerutkan kening, luasnya tidak besar, tapi, bangunan ini sepertinya dibangun sangat tinggi. Tidak mungkin, manusia adalah satu-satunya penguasa di bumi. Tidak mungkin di dunia ini. Ada begitu banyak tempat yang stabil dan populasi yang sangat padat. Jika Anda ingin memasukkan lebih banyak orang ke dalam ruang yang efektif, Anda harus membangun gedung yang lebih tinggi. Rompas menjelaskan. Sebenarnya, Rompas menyebutkan ini sebelumnya, tetapi ketika mereka benar-benar melihatnya, Damar dan yang lainnya masih terkejut. Di bumi, bangunan 30 lantai sudah dianggap sebagai bangunan yang relatif tinggi, tetapi di sini, bangunan 30 lantai, Damar terasa seperti bungalow. Setelah saya turun nanti, Anda tidak perlu membawa terlalu banyak barang. Pesawat akan diperbaiki dan dirawat di sini. Ini semua dilakukan di luar. Kami akan memberikan batu energi tertentu. Rompas berkata, batu energi ada di sini. Ini dianggap sebagai barang serbaguna, tidak peduli negara dan kota mana, mereka dapat ditukar dengan mata uang negara ini. Damar mengangguk. Ngomong-ngomong, karena kota ini adalah kota perbatasan kecil, tidak ada banyak penduduk tetap. Kecuali tentara kekaisaran,
Sebagian besar perintis dari beberapa pasukan atau orang-orang yang putus asa pergi ke gunung ini untuk mencari orang-orang yang menjadi kaya dalam semalam. Rompas menghela nafas lega. Orang-orang ini putus asa. Ada hukum di dunia ini, tetapi hukum dibuat untuk orang-orang yang berkuasa. Jadi ketika Anda melihat beberapa hal yang tidak adil, cobalah untuk menanggungnya. Rompas menasihati. Inilah yang paling dikhawatirkan Rompas. Damar dan yang lainnya adalah penjaga malam. Bumi adalah tempat di mana semua orang setara. Penjaga malam memiliki keadilan. Ketika mereka melihat ketidakadilan, kota metropolitan memilih untuk campur tangan, tetapi di dunia ini, tidak pernah ada keadilan sama sekali. Penindasan semacam ini terlalu umum, dan mereka takut Damar dan yang lainnya tidak bisa tidak mengambil tindakan. Aku mengerti misi kita, dan kita tidak akan membuat pemborosan apapun. Damar berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, mereka memasuki stasiun dok pesawat besar, dikelilingi oleh orang-orang yang datang dan pergi, dan ada banyak pesawat. Di lapangan, ada banyak orang yang sibuk, termasuk beberapa robot. Damar dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat tempat ini. Ini hanya sebuah kota perbatasan kecil, dan kejutan yang diberikannya kepada mereka terlalu besar. Kami di sini untuk mengatur waktu selama sehari, dan kemudian kami akan menemukan hotel, dan kemudian menukar mata uang yang cukup untuk saya gunakan selama setengah tahun, dan menyimpannya di kartu. Rompas berkata, di mana-mana, saya bisa menggunakannya. Tidak banyak lagi. Di mana Anda memperhatikan, semua orang dapat bertindak serendah mungkin. Papa, selama percakapan, Damar merasa ada sesuatu yang bertumpu di tanah. Kemasi barang-barangmu. Rompas menghela nafas lega. Beberapa orang menemukan beberapa kotak yang dimiliki dunia dari pesawat, dan meletakkan barang-barang yang dibawa dari bumi ke dalamnya, hampir 2 kotak di tangan mereka. Rompas mengisi sebuah kotak dengan Genesis Stone, dan tersenyum kecil. Setelah kotak ini diubah menjadi mata uang, kita hampir bisa dianggap kaya. Genesis Stone adalah dasar untuk pengoperasian dunia ini, bukan hanya itu hanya dapat digunakan untuk membantu kultivasi. Rompas berkata sambil tersenyum. Memang, hal-hal yang terkandung dalam batu sumber energi sangat mirip dengan Qi sejati. Damar merenungkan bahwa keberadaan hal semacam ini juga harus menjadi salah satu alasan seni bela diri yang makmur di dunia ini. Bersiaplah untuk turun. Rompas berjalan ke Palka. Apakah kamu ingin membeli beberapa pakaian dari dunia ini? Tanya Damar. Tentu saja aku harus membeli beberapa. Rompas berkata, pakaian kita terlalu mencolok, tapi ayo turun dan cari hotel untuk menginap. Om. Pintu kabin pesawat terbuka, dan sekelompok orang menghela nafas lega dan berjalan turun dari atas. Turun ke bumi, Damar masih memiliki perasaan yang tidak nyata. Mereka melintasi langit berbintang dan datang ke dunia yang sama sekali asing. Pada saat ini, seseorang di sebelah Damar berjalan ke Damar dan yang lainnya. Dia adalah seorang wanita, mengenakan pakaian ketat. Faktanya, Damar meliriknya dan menemukan bahwa kebanyakan orang di dunia ini mengenakan pakaian yang lebih ketat. Ada sesuatu yang aneh di wajahnya, agak mirip kacamata, yang sepertinya bisa dipindai. Rompas berkomunikasi dengannya untuk sementara waktu, wanita itu mengangguk, dan kemudian lensa di depannya memancarkan semburan cahaya, memindai pesawat yang Damar dan yang lainnya kendarai, dan memberi Rompas kartu biru, dan kemudian mereka berkata, pemeliharaan ditambah parkir setengah tahun. Batu sumber energi atau 10.000 manik-manik. Apa yang mereka katakan secara alami adalah bahasa negara ini, dan Damar dan yang lainnya dapat memahaminya. Jinzu adalah mata uang negara ini. Rompas mengeluarkan batu energi sumber, menyerahkannya, dan kemudian berbalik dan berkata, sudah selesai. Dia menghela napas perlahan, dengan cahaya aneh di matanya dan berkata, ayo pergi. Mata Dewan bergerak sedikit, dan berkata, apakah kamu tidak mengenakan barang-barang seram itu? Tidak, kota-kota biasa,
Kecuali ketika perang pecah, tidak diperbolehkan memakai perintis untuk bertindak. Rompas tersenyum dan berkata, jika Anda ingin menjelajah hutan, saya bisa memakai barang ini. Di bawah kepemimpinan Rompas, sekelompok 7 orang melewati halte. Karena pakaian ketujuhnya memang benar-benar berbeda dari dunia ini, mereka telah menarik banyak perhatian. Damar menemukan bahwa mata orang-orang ini sepertinya menatap mangsanya. Sorot mata mereka membuatku sangat kesal, gumam Thalia dan berkata. Rompas tersenyum dan berkata dengan lembut, pakaian kami membuat mereka berpikir bahwa kami mungkin berasal dari beberapa planet primitif, atau bahwa kami adalah mangsa. Bagaimanapun, hati-hati. Di kota ini, pembunuhan dan hal-hal yang berlebihan sangat umum terjadi. Melewati melalui stasiun dok, ke aula besar, di aula, orang-orang datang dan pergi. Tunggu sebentar di sini, aku akan menukar batu energi dengan manik-manik emas, kata Rompas. Dia menjatuhkan 200 batu energi, yang dapat ditukar dengan 2 juta manik-manik emas, yang cukup untuk mereka sia-siakan di dunia ini dalam 6 bulan terakhir. Damar mengangguk, dia membawa kotak itu dan menunggu di sana. Rompas melihat sekeliling dan berjalan ke satu arah. Damar melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dunia ini agak mirip dengan Sun City. Kebanyakan orang membawa senjata. Senjata mereka sebagian besar adalah senjata dingin. Tentu saja, beberapa memiliki senjata. Senjata sebagian besar dibawa di belakang. Orang-orang di sekitar juga sudah terbiasa. Dengan cara ini, itu normal bagi Damar untuk membawa sebuah kotak dengan senjata di punggung mereka. Senjata Damar juga memiliki beberapa perubahan. Dia tidak menggunakan pedang panjang langit berbintang biru lagi, sekarang dia menggantinya dengan pedang perunggu kuno dan pedang naga yin. Damar terbiasa menggunakan pisau, dan pedangnya juga digunakan sebagai pisau. Adapun pedang panjang langit berbintang, dia menyerahkannya kepada Ming Chong. Sementara mereka menunggu, seorang gadis berwajah bulat dengan sosok melotot dan rambut hitam keriting mendekat. Dia tampak sedikit bersemangat dan berkata, apakah kamu baru saja tiba di kota Les? Kemana kamu pergi? 300 jinsu, kamu bisa pergi kemana saja. Mobil apung saya ada di luar. Apakah ada tempat tinggal? Saya bisa tinggal di rumah. 100 jinsu, saya juga bisa menjadi pemandu wisata Anda. Damar memandang wanita ini dengan penuh minat, merasa sedikit bodoh di hatinya. Ternyata ada juga mobil hitam di dunia ini. Menurut Rompas, konsumsi bulanan rata-rata orang adalah sekitar 2 hingga 3 ribu manik-manik emas. Tentu saja, Damar tidak terburu-buru untuk berhubungan terlalu banyak ketika dia pertama kali tiba di kota ini. Dia melirik wanita itu dan tidak berniat untuk menanggapi. Di sebelahnya, Wadi tersenyum dan berkata, bisakah kamu tinggal di sana? Apakah ada layanan khusus? Damar tercengang. Gadis dengan rambut hitam keriting juga menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, jika Anda mau, saya dapat menemukannya untuk Anda. Harganya terjangkau dan kualitasnya tinggi. Ahem. Damar dan Dewan dengan cepat terbatuk. Kemudian Damar berkata kepada gadis itu, maaf, tidak perlu. Gadis itu tidak memalingkan wajahnya, tetapi secara proaktif berkata, 300 manik-manik emas, ini benar-benar murah. Akan menghabiskan banyak uang. Selama percakapan, Rompas datang dan mendengar gadis itu dan Damar berbicara. Rompas menyentuh hidungnya dan berkata, kalau begitu pimpin jalan. Damar menatap Rompas dengan heran. Kami baru saja tiba di kota ini, dan setelah sekian lama, ada seseorang yang memimpin sebagai pemandu, dan itu tidak rugi, kata Rompas. Setelah berbicara, dia memandang gadis itu dan berkata, 300 tarif, 200 biaya perkenalan, beritahu kami tentang situasi di kota ini, tidak masalah. Tidak masalah. Mata gadis itu sedikit berbinar, tolong di sini. Damar dan yang lainnya mengikuti mereka, Rompas berjalan ke Damar dan yang lainnya, dan salah satu dari mereka memberikan kartu biru dan berkata, 70 untuk semua orang. Cukup bagi Anda untuk menghabiskan setengah tahun.
Tidak peduli di mana Anda berada. Konsumsi lokal apapun dapat digunakan. Maksudnya 700.000 manik-manik emas per orang. Kartu ini sedikit mirip dengan kartu bank, tetapi teksturnya jauh lebih baik. Damar juga melihat, tidak belajar dengan cermat, memasukkan kartu ke dalam sakunya, mengikuti gadis itu, dan berjalan keluar dari stasiun dok pesawat. Setelah keluar, di depannya ada lapangan yang luas. Lapangannya sangat bersih, ada banyak hal seperti mobil yang diparkir. Meskipun mereka mobil, mereka hanya terlihat seperti mereka karena tidak memiliki ban. Apakah ini tempat parkir? Dewan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia berbicara bahasa Mandarin. Segala sesuatu di dunia ini sangat baru bagi Damar dan yang lainnya. Rompas mengangguk dan menjawab, "Ya, ban mobil di dunia ini tersembunyi di bawahnya, dan ban itu akan terlepas saat dikendarai di darat. Ini juga semacam timah dalam teknologi. Di kota, semuanya ditangguhkan." Sang gadis melirik Damar dan yang lain terkejut, dia tampaknya ingin tahu tentang bahasa mereka, dia tidak mengerti, dan tentu saja dia tidak meminta terlalu banyak. Dia membawa Damar dan yang lainnya ke depan mobil yang lebih panjang, menekan tombol di bagian depan mobil, mobil memindai wajah gadis itu, dan kemudian pintu mobil terbuka secara otomatis. "Tamu, kamu harus membayar dulu." Gadis itu menoleh dan berkata kepada Damar dan yang lainnya. Rompas tersenyum sedikit dan menyerahkan kartu birunya. Gadis itu juga mengeluarkan kartu biru. Ketika keduanya bertabrakan, kartu biru itu tampaknya diaktifkan, dan beberapa kata muncul di sana. Damar meliriknya, itu adalah sosok di dunia ini. "Sial, sangat canggih," seru Wadi. Rompas memasukkan 500 dan kemudian memisahkan kartu. Dia tersenyum dan berkata, "Masuk ke mobil, kamu sudah membayar." "Tamu, kemana kamu akan pergi?" Setelah gadis itu naik, dia bertanya sambil tersenyum. Rompas menyentuh dagunya dan berkata, "Bawa kami ke hotel terbaik di Les City." "Oke." Gadis itu selesai berbicara, berbalik ke mobil dan berkata, "Pergi ke Starlight Hotel." "Diterima." Suara mekanis bergema. Neneknya, dunia telah otomatis hampir sepenuhnya. Wadi mengatakan, "Ketika saya pergi, saya harus mendapatkan mobil seperti ini dan kembali. Anda harus menarik ke samping untuk setiap mobil sport atau sesuatu." Dalam fakta, itu tidak semua. Rompas berkata, "Di kota ini, secara alami dimungkinkan untuk mengemudi tanpa awak, tetapi jika Anda pergi untuk menjelajah, Anda masih perlu didorong oleh seseorang. Ketika Anda meninggalkan kota, langitnya cerah. Tidak begitu aman, jadi kamu selalu mengemudi di darat." Damar dan yang lainnya mengangguk, lalu mulai mengobrol dengan gadis itu. Gadis itu juga memberitahu Damar dan mereka beberapa berita, seperti namanya, diterjemahkan sesuai dengan bahasa bumi, namanya Dujuan, penduduk kota Les, dan nenek moyangnya telah tinggal di kota Les selama beberapa generasi. Dia sedang duduk di kursi pengemudi, berbalik dan mengobrol dengan Damar dan yang lainnya. Rompas tersenyum sedikit dan berkata, "Berapa tingkat api yang ada di Les City sekarang?" Wajah Dujuan menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian dengan cepat berkata, "Orang dewasa dengan tingkat api masih jarang, di Les City. Jika itu adalah, total ada 6 orang, 1 tentara pertahanan kota, dan 5 orang lainnya juga perintis yang sangat terkenal di kota Les. Apakah Anda hanya berlima di tingkat api?" Damar terkejut. Rompas tersenyum dan berkata, "Bahkan di sini, tingkat nyala api dan pembusukan sangat jarang. Sangat jarang ada 5 orang di kota kecil ini." Mobil itu melayang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mobil itu berputar-putar melalui kota untuk sementara waktu. Mereka turun perlahan di depan sebuah gedung yang sangat tinggi. Mobil yang ditangguhkan perlahan mendarat dari udara. Pintu terbuka, dan Damar dan yang lainnya berjalan keluar dari mobil dengan kotak itu. Karena dia juga diberi biaya pemandu sebesar 200 yuan, Dujuan tidak segera pergi, dia menunggu Damar untuk check-in. Memasuki hotel, ada lobi besar.
Dua wanita berpakaian minim berdiri di pintu. Melihat Damar dan beberapa orang datang, mereka menyambut Damar dan rombongannya dengan sangat hangat. Prosedur check-in sangat sederhana. Mereka tidak memiliki sertifikat identitas di sini. Warga yang lebih rendah tidak memiliki sertifikat identitas. Selama mereka membayar uang, mereka dapat tinggal di hotel. Setelah membayar harga hampir 1.000 manik-manik emas, mereka membuka 4 kamar. Lantai yang mereka inginkan tidak tinggi, yang mereka inginkan adalah lokasi di lantai 3, hotel ini memiliki 100 lantai. Masuki ruangan, letakkan semuanya, dan sekelompok orang keluar lagi. Kali ini mereka jalan-jalan. Tujuan membawa mereka berkeliling kota. Damar dan yang lainnya perlu beradaptasi dengan beberapa kebiasaan di dunia ini dan memahami beberapa hal di dunia ini. Tentu saja, mereka harus membeli beberapa pakaian. Seluruh proses berjalan lancar, dan tujuan bisa dibilang sebagai pemandu wisata yang mumpuni. Damar dan rombongannya berbelanja sepanjang sore, selain membongkar pakaian, Rompas juga membelikan mereka peralatan komunikasi dunia. Peralatan komunikasi berbeda dari bumi. Tidak ada cara untuk menghubungkan seluruh dunia. Ini memiliki batasan tertentu. Ini setara dengan jaringan area lokal. Jika Anda melebihi area ini, Anda tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Adapun cara melakukan panggilan, itu memiliki efek yang sama dengan telepon, jadi Anda perlu menelepon. Selain itu, Rompas juga membeli satu set peralatan deteksi untuk semua orang, setara dengan kecerdasan buatan, yang mampu mendeteksi semua situasi dalam jarak 1 km. Hal semacam ini, Damar telah temui sebelumnya ketika dia berurusan dengan pemburu ringan dengan karakteristik S. Dan kecerdasan buatan ini juga memiliki deteksi tubuh dan kemampuan medis tertentu. Mereka menghabiskan banyak uang, yang mengejutkan tujuan. Damar dan yang lainnya membeli lebih dari puluhan ribu manik-manik emas, yang merupakan pengeluaran yang cukup besar untuk tujuan. Apakah kamu punya barang lain yang perlu kamu beli? Tujuan bertanya lagi sambil menatap Damar dan yang lainnya membawa tas besar dan kecil. Rompas menggosok dagunya, dia sepertinya memikirkan apa, merenung dan berkata, identitas orang-orang terbaik yang bisa mendapatkannya. Ini, Du menggelengkan kepalanya dan berkata, selain dari orang-orang di rumah dan sebagainya. Muncul di atas level super orang yang kuat, atau jenius seni bela diri dengan urutan genetik yang sempurna, tidak akan pernah menjadi warga negara yang baik. Aku hanya bertanya, kata Rompas sambil tersenyum. Warga kelas atas memiliki banyak hak dan status di dunia ini, dan melakukan beberapa hal akan relatif lebih sederhana. Kalau begitu ayo kembali, kata Damar. Tapi, saya pikir Anda mungkin bisa bertanya tentang pasar gelap di Last City, kata Tujuan. Pasar gelap, Dewan dan yang lainnya memandang dengan penuh minat. Rompas menjelaskan, yang disebut pasar gelap tidak membedakan antara warga kelas atas dan kelas bawah. Levelnya di sini sangat ketat. Banyak toko dan senjata serta peralatan yang lebih baik hanya dapat dibeli oleh warga kelas atas. Pasar gelap tidak memiliki aturan ini. Tentu saja, dibandingkan dengan barang-barang yang dapat dibeli oleh orang-orang terbaik di luar, itu lebih mahal di pasar gelap. Tujuan juga menjelaskan, karena ini adalah perbatasan, dekat dengan hutan, banyak orang akan pergi ke hutan untuk berburu harta karun. Kebanyakan dari mereka untuk bisa mendapatkan harga yang bagus, mereka akan pergi ke pasar gelap untuk menjual, mungkin ada nomor seri warga kelas 1. Di dunia ini, warga negara inferior bahkan tidak memiliki tempat tinggal terdaftar. Hanya ketika mereka menjadi warga negara superior mereka dapat dilindungi. Kartu nomor seri setara dengan kartu ID bumi, tetapi di dunia ini hanya warga negara superior yang berhak memilikinya. Tentu saja, warga kelas atas juga akan menjelajah di hutan dan memilih untuk menjadi pionir. Ketika mereka mati dalam pertempuran, kartu nomor seri mereka tidak akan dihapus secara langsung, dan beberapa akan tertinggal. Rompas memintanya hanya untuk melihat apakah dia bisa membeli beberapa. Dengan identitas ini,
beberapa operasi tindak lanjut mereka jauh lebih nyaman. Kembalilah ke hotel, taruh barang-barang, ganti baju, lalu kita bisa pergi ke pasar gelap, kata Rompas. Kelompok itu kembali ke hotel, meletakkan barang-barang yang dibeli, dan kemudian mengenakan pakaian dunia ini. Pakaian di dunia ini kebanyakan ketat, tapi aku tidak tahu dari bahan apa mereka. Setelah dipakai di badan, sangat ringan dan tidak terasa ketat. Desainnya juga penuh dengan teknologi. Ini agak mirip dengan baju perang penjaga malam, tetapi warnanya berbeda. Biasanya akan dicocokkan dengan ikat pinggang, dan akan ada beberapa tas di ikat pinggang untuk menaruh beberapa barang kecil. Setelah Damar keluar, mereka tidak bisa tidak melihat Lilia dan Thalia. Pakaian itu dengan sempurna menggambarkan sosok mereka berdua. Melihat tatapan Damar dan yang lainnya, Thalia menatap dan berkata, "Jika kamu melihat lagi, aku akan menggali bola matamu." Ahem. Damar memberi keringanan. Batuk berkata, "Ayo pergi." Mereka melaju menuju pasar gelap dengan kendaraan suspensi tujuan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka berangkat dengan kaki depan mereka, dan di pintu masuk Hotel Starlight, seseorang menekan telinga mereka, dan kemudian dengan tenang berkata, "Mereka sudah berangkat." Saya baru saja mendengar dengan jelas. Mereka pergi ke pasar gelap untuk membeli sesuatu. Apakah Anda yakin mereka berasal dari planet primitif lainnya? Sebuah suara keluar di telepon dan bertanya. Ini pasti. Pria itu berkata, melihat mobil yang terangkat ke langit, dan dia punya banyak uang, dan setidaknya menghabiskan puluhan ribu manik-manik emas di sore hari. Sepertinya melihat segalanya untuk ini pertama kali. Ini jelas dari aslinya planet ini ada di sini. Ini adalah domba besar yang gemuk. Oke, begitu, apakah ada gambar? Kirimkan padaku. Telepon berkata lagi. Saya takut ketahuan oleh mereka, saya tidak berani menembak, tapi mudah dikenali. Mereka membawa semacam kotak kayu di punggung mereka. Semua orang menggendongnya di punggung. Total ada 8 orang. Ucapnya lagi. Ya, nak, jika berhasil, saya akan memberi Anda 5% bagian. Sebuah suara liar keluar di telepon. Damar secara alami tidak tahu bahwa mereka menjadi sasaran. Tepat ketika Damar dan yang lainnya pergi ke pasar gelap, di Phoenix, ada area villa yang mirip dengan bumi. Area ini mencakup area yang luas, dan bangunannya jauh lebih pendek daripada yang lain. Disinilah keluarga Ming dari Phoenix berada, dan juga merupakan salah satu keluarga papan atas di kota. Pada saat ini, di lobi ruangan tertentu, patriark keluarga Ming berdiri di sana dengan hati-hati. Di 2 kursi utama di depan, seorang gadis berambut perak dan seorang pria gemuk sedang duduk di sana. Patriark keluarga Ming tampaknya tidak terlalu tua, 40 atau 50 tahun. Semua wanita dari klan kita sudah ada di tempat ini. Dia membungkukkan badannya dan berkata dengan nada menghibur. Di aula, ada ratusan wanita, mereka melihat ke atas, beberapa sedikit takut, sementara yang lain berharap sedikit. Jika mereka dihargai, mereka mungkin mengikuti mereka untuk hidup di satelit. Ini adalah impian banyak orang. Bocah itu memperhatikan sebentar, dan mengerutkan kening dan berkata, "Tidak di sini, 2 wanita yang saya lihat memiliki rambut hitam pendek. Apakah Anda menyembunyikan orang lain? Anda juga mengemudikan pesawat keluarga Ming Anda. Apakah kalian, ada orang lain di luar sana?" Duta besar saya, memang ada beberapa yang pergi. Saya telah memberitahu mereka bahwa mereka sedang dalam perjalanan kembali. Pria parubaya itu menyeka keringat dingin dari dahinya. Pria gemuk itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kalau begitu kita akan tinggal di rumah Mingmu selama beberapa hari." Pria parubaya itu terkejut. "Kamu tidak mau?" Gadis berambut perak itu menatapnya dengan dingin dan bertanya. "Tidak." Pria parubaya itu berkata dengan cepat, "Tentu saja, ini sangat disambut."